Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bermuwajahah di dalam rangka kita mempelajari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pasti orang yang memperhatikan Al-Quran dan orang yang memperhatikan As-Sunnah pasti akan najah, akan berhasil, akan falah, mendapatkan kemenangan baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya ke dunia ini di dalam rangka untuk menjelaskan kaifiyah, cara-cara bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq, yaitu yang menciptakan alam semesta ini. Kemudian Allah pula lah yang Al-Mulk, yang memilikinya. Kemudian Allah pula lah yang sebagai Muzabbir, yaitu pengatur alam semesta ini. Tentu ada aturan-aturan yang memang ditetapkan oleh Allah. Tidak bisa kita mengambil aturan-aturan selain aturan Allah, pasti salah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, man qala fil qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang orang berbicara tentang Al-Quran dengan kekuatan akal pikirannya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan bawa kursinya itu ke dalam api neraka. Walaupun itu benar, tapi kalau bukan dari Allah dan bukan dari Rasulnya, maka ditolak keabsahannya, akan ditinggalkan, akan dimasukkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin rahimana rahimakumullah, saya ingin mengulangi tentang bab kita karena ini merupakan satu hal yang harus kita kerjakan, ternyata yang harus kita lakukan, yaitu bab zikir, tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah disampaikan bahwa zikir itu berasal dari masdarnya dzakara, yaitu menyebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat menginginkan untuk disebut oleh kita, untuk dipuji oleh kita, untuk dimuliakan oleh kita. Setelah itu boleh kita meminta apa saja dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah menghendaki, apa
apa yang akan terjadi. Ketika Allah tidak menghendaki semuanya, ya maka apa yang tidak dikehendaki itu tidak akan terjadi. Walaupun kita usahanya sangat kuat sekali, maka tidak akan terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fadkuruni adkurkum, maka sebutlah namaku. Sebutlah namaku, aku akan menyebut namamu. Ini satu syarat kalau kita ingin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menyebut Allah dengan sebutan-sebutan yang telah diterangkan sendiri oleh para ulama. Apa yang harus kita sebutkan kepada Allah? Misalnya dalam surat Al-Fatihah kita tahu, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih dan Maha Sayang. Ini sebutan kita kepada Allah. Jadi selalu kita menyebut Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Dalam Asmaul Husna kita diajari untuk membaca kalimat-kalimat yang sangat mulia ini. Kasih sayang Allah kepada hambanya dan kasih sayang dan sayang Allah kepada hambanya. Kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Apa? Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah penguasa alam semesta ini. Ini sebutan kita kepada siapa? Kepada Allah. Jadi harus Allah ini dimuliakan terlebih dahulu kalau kita ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang. Maliki Yaumiddin, yaitu yang menjadi raja pada hari pembalasan nanti, yang menjadi Malik, yang akan memutuskan semua persoalan diterima atau tidaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita disuruh memujinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya sahih, Rasulullah SAW berkata, yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, azza wa jalla, yang maha terpuji dan maha tinggi, ana ma'a abdi, saya ini bersama hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini selalu bersama dengan hamba-hambaku. Ma dzakarani, ketika dia menyebut namaku. Jadi kalau ingin kita ini disamai oleh Allah, maka pujilah Allah, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa taharraqat syafatahu, dan selalu menggerak-gerakkan bibirnya untuk menyebut siapa? Untuk menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih. Dinyatakan oleh Nabi, kalau kamu ingin mulia, ingin selamat dunia dan akhirat, ya harus menyebut Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan sebutan-sebutan yang memang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada syarat kemudian. Setelah kita berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah, kemudian Allah katakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu, bukan na'budu iyyaka, tapi iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Beda susunan dalam bahasa yang biasa, na'budu iyyaka, aku beribadah kepadamu. Beda artinya dengan mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Ya, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Ini syarat. Maka tidak boleh peribadatan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kepada Allah. Apa saja yang kita inginkan dalam urusan dunia dan dalam urusan akhirat, kita hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit, Allah yashfi, Allah yang akan menyembuhkan, maka mintalah kepada Allah. Kalau pada hari ini orang sakit masih belum bisa sembuh, itu adalah ujian untuk apa? Untuk mukafirat dzunub, untuk mengampuni dosa-dosa. Karena para nabi juga diuji. Coba Nabi Ayub, sakitnya demikian parah. Nabi, seorang nabi ulul azmi yang dicintai oleh Allah, dia dapat sakit juga.
tapi dia meminta kepada Allah untuk disembuhkan. Ya Allah, sudah menimpa kepadaku satu penyakit, ku serahkan urusannya kepada Engkau. Engkau sembuhkan, aku sembuh. Kalau enggak, ya enggak. Tapi karena permintaan ini terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sembuhkan Nabi Ayub. Semua para nabi juga begitu. Kenapa? Harus ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita sampai beribadah kepada selain Allah, ya Quran banyak menyebutkan, Nabi juga menyebutkan, saya dilarang oleh Allah untuk beribadah kepada apa yang kamu ibadahi. Enggak boleh, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, ma'asyiral muslimin. Kemudian iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah aku minta pertolongan. Pertolongan kepada siapa? Kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Setelah itu baru kita meminta kepada Allah. Jadi syarat pertama, kalau ingin doa diterima oleh Allah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, pujilah Allah pertama. Ya, puji Allah dengan apa saja yang ingin kita berikan kepada Allah. Apa kita mau ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya Engkau, bagi Engkau ya Allah. Subhanallah wa bihamdi, maha suci Engkau Allah yang maha terpuji. Apakah kita akan mengatakan astagfirullahaladzim, aku minta ampun kepadamu yang maha tinggi ya Allah. Ini pujian kepada Allah. Jadi jangan sampai dilupakan, ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin meminta kepada Allah, harus kita memuji dulu kepada Allah. Kemudian kita memurnikan ibadah. Ayo, ibadahnya ini kita murnikan, tidak ada yang bisa mempengaruhi jiwa kita kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru kita boleh minta. Dalam surat Al-Fatihah Allah ngajari, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang kita minta apa? Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta-minta yang lain dulu. Belum memurnikan ibadahnya sudah mintanya macam-macam. Apa? Ya minta dulu, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa yang Allah telah berikan kenikmatan? Kepada para nabi, para anbiya wal mursalin, kepada salihin, ya, kepada orang soleh, kepada orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk ini. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan ya Allah jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Ya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan kepada kita, ada jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Yaitu Yahudi. Yahudi ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, ma'asyiral muslimin, Yahudi ini kok dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia ini ngerti soal agama, faham sekali soal agama Bani Israel ini. Karena sebagian besar para nabi itu Bani Israel. Ya, jadi kita jangan mengatakan apa itu Bani Israel, jangan. Bani Israel itu adalah bapaknya keturunan para nabi. Luar biasa di Bani Israel itu. Coba Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, Nabi Musa, semua para nabi sampai kepada Nabi Isa alaihissalam itu adalah Bani Israel. Bukan itu, tapi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini yaitu ngerti soal agama tapi tidak mau beriman kepada Allah. Bisa seperti itu, bisa. Faham agama, ngerti agama, hafal Quran, hafal aturan-aturan yang lain, tapi dia tidak bisa beriman. Karena apa? Karena sudah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu stressing bagi kita saat ini,
Kalau kita ini sudah paham agama, kemudian kita ini tidak melakukan amalan kebaikan-kebaikan, hati-hati, hati kita ini dikunci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bisa mendapatkan hidayah. Manusia paling pinter di jagat ini adalah Yahudi, cerdas, kuat, tapi untuk beriman kepada Allah tidak mau. Coba bayangkan, kok bisa ya? Orang cerdas, orang pinter, faham semuanya, tapi tidak mau jalani, tidak mau ikut. Naudzubillah ini. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Tidak mungkin pinter tapi kita tinggalkan, tidak ngurusi agama misalnya. Ya, kita minta sama Allah doa ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dan bukan pula ya Allah orang-orang yang Engkau sesatkan. Ada dua hal. Pertama, orang pinter tapi tidak mau ikut kebenaran, yaitu Yahudi. Yang kedua, orang yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Nasrani. Nasrani itu disesatkan oleh Allah. Coba, masa dikatakan Tuhan itu lebih dari satu? Iya, Trinitas, 3 sama dengan 1. Secara matematis tidak ada 3 sama dengan 1. Tapi dikunci mati juga sama Allah. Tidak mau percaya dengan kebenaran itu. Malah dikatakan Isa itu dilahirkan di kandang kambing, dia apa Tuhannya dibilang begitu. Kenapa? Sudah dikunci mati. Dia ihtiza kepada nas ini, sehingga perlu kita minta kepada Allah, ya Allah, janganlah Engkau berikanlah kepadaku hidayah yang kepada orang yang Engkau berikan kenikmatan, bukan hidayah-hidayah yang Engkau murkai dan Engkau sesatkan. Ini kita minta kepada Allah. Senantiasa begitu. Karena yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah. Iya, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang suka membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku ini kepada keimanan yang benar. Diminta sama Allah, Nabi ngajari para sahabatnya seperti itu. Apa? Supaya ditetapkan keimanan ini. Karena hati ini perubahannya seperti kilat ya. Ketika sekarang kita beriman kuat kepada Allah demikian, tapi ada godaan sedikit kepada kita langsung tidak beriman. Dengan mudah sekali agama itu kita campakkan. Karena apa? Ya karena tidak dapatkan hidayah dari Allah. Ada datang seseorang bilang pinjam uang, ya saya biasa pinjam uang di Pegadaian. Loh, bagaimana kok bisa pinjam uang di Pegadaian? Ya saya pinjam sekian, nanti dalam waktu sebulan harus dibalikkan sekian. Bulan depan tambah lagi bunganya. Loh kok bisa pinjam gitu? Kamu ini kan tidak boleh. Riba saya bilang. Loh ya semua orang gitu kok sekarang. Semua orang tidak nampak, orang yang tidak ngerti ataupun orang yang ngerti melakukan yang itu. Kenapa? Gaden itu enak. Enaknya gimana? Enaknya orang yang pinjem itu dirugikan terus. Ya, dirugikan terus, rugi terus. Karena apa? Barangnya dipakai sekarang gaden sawah 10 juta. Sawahnya dipakai 10 juta sampai berapa? 2 tahun, tidak apa-apa. Kalau tidak bayar lagi, nambah lagi setahun lagi. Tapi haknya orang dipakai. Dia dapat keuntungan terus, tidak akan pernah rugi. Karena perdagangan ini adalah untung dan rugi. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi orang ngerti, sampai dikatakan tokoh-tokoh agama saja melakukan itu semua kok sekarang. Loh ya jangan melihat mereka. Jangan melihat mereka. Kita harus sikoh kepada agama. Apa? Karena duit yang sedikit saja, agamanya dijual demi kepentingan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian zikir ini kepada Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita jalankan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemarin kita sudah sampai kepada hadis yang pertama, yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana ma'abdi ma dzakarani wa taharraqat bi safatahu
Kemarin sudah kita bahas ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama hamba ketika dia menyebut Allah. Jadi sekali lagi, kalau kepingin Allah bersama dengan kita, maka sebutlah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai diajari doa ya oleh Nabi ya, lisanan zakiron, ya Allah jadikanlah lisan saya ini zakiron, selalu menyebut nama Engkau. Jadi bibirnya terus bergerak-gerak, yaitu menyebut nama Allah. Orang yang berjalan harus menyebut nama-nama Allah. Dalam satu hadis disebutkan demikian, kalau engkau fit thoriq, maka sebutlah nama-nama Allah. Kalau engkau tidak sebut nama Allah, kamu akan rugi sebesar-besarnya, kata Nabi SAW. Orang yang bekerja, sebut nama Allah, maka kamu akan mendapatkan ajar, akan mendapatkan berkah kerjaanmu. Tapi kamu kalau tidak menyebut nama Allah, maka kamu akan rugi di dunia dan di akhirat nantinya. Jadi Nabi menganjurkan kepada kita untuk lisanan zakiron, di mana saja kita berada, kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah rahimakumullah. Dalam satu hadis yang lain, ana inda dhanni abdi bi, kata Nabi SAW, saya ini tergantung kepada prasangka hambaku. Ayo kita menyangka apa sama Allah? Kita nyangka, ya Allah, saya ini adalah hamba. Namanya hamba, abd dalam bahasa Arab, hamba itu budak. Ya, hamba itu budak. Apa tugasnya budak? Tugasnya budak adalah menjalankan semua perintah majikannya. Disuruh apa saja sama majikannya harus mau. Kalau tidak mau, ya kena denda itu. Apa dibukul, apa diusir semua. Loh, kita ini adalah Abdullah, kita ini hamba Allah. Kalau kita disuruh sama Allah, kita harus jalankan. Jangan yang disuruh Allah kita tinggalkan. Ini namanya bukan hamba. Bisa jadi majikan ini kalau seperti itu. Karena majikannya Allah, Allah menyuruh kita, kita harus jalankan. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah, maka harus kita jalani. Tergantung sekarang prasangka kita kepada Allah. Kalau kita berprasangka bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita, insya Allah Ta'ala Allah akan memberikan kebaikan itu kepada kita. Hanya waktunya tergantung kepada Allah. Bisa kebaikan yang kita minta itu hari ini, bisa, atau ditangguhkan sama Allah pada hari kiamat nantinya, atau pada masa tertentu. Coba bayangkan, Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikanlah aku anak yang soleh, sampai usianya 87 tahun. Tidak ta'ajjal. Kadang-kadang manusia ini ta'ajjal, aku doa 5 tahun tapi gak dikabulin oleh Allah. Ya mungkin kita belum cross check ya, apakah kita sudah berzikir kepada Allah, kemudian kita beribadah, memurnikan peribadahan kita kepada Allah, kemudian kita minta apa tidak yang seperti itu. Maka perlu kita harus terus introspeksi, muhasabah terhadap diri kita agar Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Tergantung prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, Allah akan baik kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk terhadap Allah, ya Allah akan tidak baik sama kita nantinya. Masyaallah muslimin rahimahullah rahimakumullah. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsihi, kata Nabi dalam hadis qudsi ini. Kalau orang ini menyebutku dalam dirinya sendiri, misalnya zikir pelan ya, dengan lisan, dengan hati terus, maka Allah akan sebut dia seperti itu juga. Akan sebut dia seperti dia menyebut nama Allah. Kalau dia menyebut pada malam, nah seperti ini, kita ada kajian, terus ada sebutan, maka Allah akan menyebut kita semua yang lebih baik dari majelis kita ini. Itu Allah akan demikian. Kalau engkau sebut Allah dalam majelis malah orang banyak gini, maka Allah akan menyebut dalam malah yang lebih baik dari malah kamu ini. Kalau engkau datang kepadaku, iya, sejengkal, engkau datang kepadaku sejengkal, maka aku akan datang kepadamu sehasta. Kalau engkau datang kepadaku dengan
dengan berjalan, maka aku akan datang kepadamu dengan lari kecil-kecil. Jadi selalu Allah itu akan memberikan yang lebih kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimahullah rahimakumullah. Apa yang kita dapatkan dalam hadis yang kita baca barusan ini? Yaitu yang pertama adalah tergantung takarub kita. Kalau mendekatnya diri kita kepada Allah itu sibrin, yaitu sejengkal, maka taqarrabtu ilahi dira'an, maka aku akan mendekat kepadamu secara dira'an. Tapi kalau kamu datang kepadaku secara dira'an, maka aku datang kepadamu kepada ba'an, yang lebih cepat lagi. Kalau kamu datang kepadaku dengan berjalan, aku akan datang kepadamu dengan berlari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ya Allah. Ini yang perlu kita fahami. Kebersamaan Allah dengan kita itu bukan kesamaan seperti Allah datang kepada kita bersama dengan tubuh kita. Karena ada orang yang punya pemahaman kebersamaan Allah itu adalah bersama orang tersebut. Ini hululiyah. Jadi kalau menganggap dirinya aku bersama Allah, jadi Allah ada pada diriku. Tidak seperti itu. Kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala itu kepada kita, yang pertama Allah akan memberikan rahmat kepada kita sekalian, memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian Allah akan memberikan kepada kita ketulusan. Hati ini jadi tulus, hati ini jadi tenang. Itu adalah pertanda dari ma'iyah Allah. Kalau hati kita gundah, kita gelisah dalam hidup ini, berarti ma'iyah Allah tidak bersama kita. Kenapa? Karena kita gundah. Karena Nabi SAW dalam hadis qudsi ini menjelaskan, kalau Allah itu datang kepadamu berjalan, kemudian Allah datang kepadamu berlari, maka Allah akan memberikan ketulusan kepada kamu. Kamu akan menjadi ikhlas, akan menjadi tenang. Kalau tidak percaya, karena ini adalah ilmu katon, janji Rasulullah SAW, ayo kita jalani. Kita jalani apa yang akan kita rasakan nanti dalam hati ini. Kita tidak ngurus apapun yang terjadi. Kenapa? Karena ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Jadi hadis ini merupakan ma'iyah Allah, kebersamaan Allah bersama kita itu akan memberikan kasih sayang, akan memberikan ketulusan, dan akan memberikan pertolongan kepada kita. Pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam hadis berikutnya, Rasulullah SAW menyatakan, yaitu wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, man amila ibnu Adam amalan anjalahu min adabillah min dzikrillah, akhrajahu Ibnu Abi Saibah, dan hadis ini adalah hasan. Kata Nabi SAW, ma'asyiral muslimin, amalan apa saja yang dilakukan oleh Ibnu Adam, ya, oleh anak keturunan Adam, yaitu anjalahu min adabillah, akan menyelamatkan dirinya dari adab Allah, dari murkanya Allah. Apa amalan-amalan itu? Disebutkan oleh Nabi SAW adalah min zikrillah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jaminan bagi kita sekalian, ma'asyiral muslimin. Orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan berikan najah, kemenangan, keuntungan. Di mana? Di dunia dan di akhirat. Termasuk dalam peperangan, ya. Dalam peperangan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau menghadapi musuh, fasbutu, kuatkanlah, tetapkanlah kamu, wadkurullaha katsira,
dan berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya la'allakum tuflihun, agar supaya engkau mendapatkan kemenangan. Mungkin kalau banyak kaum muslimin perang ya, dalam peperangan kita lihat pada zaman sahabat itu syafaatnya mereka itu selalu menyebut nama Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali ketika perang. Apa? Pertama, Allah akan memberikan ketenangan pada jiwanya. Kedua, Allah akan memberikan kemenangan kepada Allah atas kehendak Allah. Karena kalau kita dalam peperangan itu kita menang, tidak pernah kalah. Kenapa? Ketika Khalid bin Walid radhiyallahu an menghadap Kaisar Romawi, dia menyiapkan, saya ini punya pasukan 100.000 senjata lengkap, semuanya ada. Kamu cuma berapa? Cuma sedikit. Kata Khalid bin Walid mengatakan, saya datang ke sini untuk menang. Untuk menang. Kalau saya menang, Allah akan memuliakan aku. Tapi kalau aku kalah, aku syahid. Aku akan dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Jadi pilihannya sama-sama menang. Jadi katanya Raja Romawi, ini tidak bisa dilawan orang gini nih. Enak, memang kepingin mati dia. Kalau menang ya alhamdulillah, kalau kalah alhamdulillah. Kalau syahid itu asal kita ikhlas ya karena Allah ya. Tadi itu dilakukan semua, terus kita meninggal dalam kancah peperangan, kita syahid. Kalau syahid itu Allah akan memberikan kepada orang yang meninggal ini sebagai syafi'an, yaitu penolong. Bisa menolong 70 keluarganya, 73 keluarganya. Bapaknya, ibunya, siapa saja yang dia sayangi, ketika dia meninggal besok akan sampaikan kepada Allah, ini adalah teman saya baik di dunia, tapi saya kok tidak melihat, tidak ada di akhirat ini, maka aku akan memberikan syafaat ya Allah untuk diselamatkan orang ini dari azab neraka. Diangkat oleh Allah, dimasukkan dalam surga. Bukankah ini kemenangan luar biasa? Ya, ketika mati syahid, menang, dia akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari Allah SWT untuk memberikan syafaat kepada siapa yang dia suka. Alhamdulillah, ini yang perlu kita. Kalau kalah, kalau menang, kita mendapatkan kehormatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kalau kamu menghadapi musuh, tidak usah gentar, tidak usah takut. Kamu mesti menang sudah. Dua kemenangan itu. Menang melawan musuh, kamu selamat dengan membawa harta rampasan perang, semuanya kamu bawa sampai di rumah, kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Atau kamu mati, kamu akan syahid. Maka para sahabat ketika itu mendengarkan Quran seperti ini, ketika ada perang, tidak ada orang yang tidak masuk perang itu. Khususnya para pemuda-pemuda. Dalam perang Uhud, para pemuda-pemuda yang masih umur belasan tahun datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, saya ikut perang. Saya ingin maju dalam pertempuran ini. Tapi saya inginkan telinga saya nanti putus ya Rasulullah. Kenapa demikian? Agar jadi saksi bahwa aku telah berjihad fisabilillah. Itu zamannya sahabat dulu. Tapi sekarang kaum muslimin tidak seperti itu. Ya, apa kerjanya? Nongkrong di kafe, minum kopi, ceritanya, tapi agamanya sudah tidak pernah dipikirkan lagi. Ini kemunduran bagi kita sekalian. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin, mari kita minta kepada Allah agar semua ini akan menjadi baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang berikutnya adalah wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, oh bukan, berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkurunallaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyahumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indahu, akhrajahu Muslim. Dalam hadis ini
Rasulullah SAW menyatakan kepada kita sekalian, yaitu tidaklah ada satu majelis seperti ini, majlisan yadhkurunallah, yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ini. Ya, ini satu majelis ya, majelis zikir ya. Apa? Majelis zikir untuk mendengarkan Quran dan mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Majelis ini kalau ada, kata Rasulullah SAW, illa huffat hubul malaika, maka malaikat itu mengelilingi kita. Para malaikat ini mengelilingi kita majelis zikir ini. Masa tidak mau dikelilingi para malaikat? Ya harusnya kita bangga, malaikat mengelilingi kita, tawaf sama kita para malaikat. Apa? Dari besarnya hak majelis taklim itu, luar biasa. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan memberikan kepada orang yang ikut majelis taklim ini rahmah, kasih sayang. Ya, akan diberikan oleh Allah kasih sayang yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa dzaqarahumullahu fi man indahu, dan Allah membanggakan majelis zikir ini kepada siapa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuh lihat hambaku, dia ikut dalam majelis zikir. Sampai orang yang baru datang dalam majelis zikir kemudian duduk di sana, dia akan mendapatkan faedah yang seperti itu. Luar biasa. Maka rajin-rajinlah untuk datang ke masjid ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesungguhnya malaikat itu yatawafuna, yaitu tawaf kepada kita dan mencari, yaltamisuna ahlal zikir, akan mencari orang-orang yang berzikir. Ini malaikat. Jadi dicari oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah, cari kamu orang-orang yang berzikir kepadaku. Apa? Berikan itu semua kepada orang-orang yang berzikir ini. Kemudian tanyakan kepada mereka, apa keinginan orang-orang yang ada di majelis zikir ini? Ayo, kita masing-masing akan ditanya oleh malaikat, kamu ingin apa? Saya ingin punya harta banyak misalnya. Boleh ya? Karena mintanya kepada Allah, tidak ada masalah. Saya ingin kaya ya Allah. Jadi datangnya ke majelis zikir karena ikhlas karena Allah, untuk minta mudah-mudahan mendapatkan harta yang banyak, kaya. Boleh, kata Allah, akan aku penuhi. Karena Allah itu adalah Al-Ghani, Maha Kaya. Ya, Maha Kaya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa saja yang jadi hajatnya majelis zikir ini. Kalau para sahabat ingin apa? Ingin siratul mustaqim, yang diminta kasih oleh Allah siratul mustaqim, jalan yang lurus, tidak akan berbelok-belok, karena itu yang menguntungkan mereka setelah meninggalkan dunia yang fana ini, yaitu masuk surga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah. Hadis ini hadis hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk, barang siapa satu kaum yang duduk di majelis zikir ini, duduk dalam majelis zikir, kemudian lam yadhkurullaha, tapi tidak mau berzikir kepada Allah. Apa? Duduk dalam majelis tapi tidak mau menyebut nama Allah. Apa yang dibicarakan selain berzikir kepada Allah? Ya, selain berzikir kepada Allah. Maka walam yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratan yaumul qiyamah, maka dia pasti akan merugi di hari kiamat nantinya. Jadi makanya setiap majelis zikir itu kita berkumpul harus bacakan ayat-ayat Quran, baca sunnah. Jangan sampai dalam pertemuan itu kita tidak berbicara Quran, tidak berbicara sunnah. Maka ini hasratan
yaumil qiyamah, nantinya kita akan rugi di hari kiamat. Biasakan setiap ada pertemuan baca az-zikir, baca Quran, baca tasbih, baca tahlil, baca apa saja artinya berzikir itu supaya tidak rugi, dan baca sholawat. Jadi doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama puji Allah, kemudian beribadah kepada Allah, kemudian yang ketiga minta kepada Allah, yang keempat adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Gimana? Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi. Sesungguhnya aku dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya, bersolawat kepada Nabi. Apa artinya bersolawat kepada Nabi ini? Di dalam kitab Bulughul Maram ini dijelaskan bahwa solawat Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah menyebutkan ketulusan Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi hanya ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, semua para Nabi itu adalah ikhlas kepada Allah. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka para Nabi itu hanya minta pertolongan kepadaku, tidak minta pertolongan kepada malaikat. Tidak boleh ya minta pertolongan kepada malaikat ya. Minta pertolongan dalam hidayah kepada Allah semata-mata. Itu salawatnya Allah kepada para nabi, yaitu dipujinya para nabi karena dia menjalankan syariat ini sebaik-baiknya. Salawatnya malaikat yaitu mengantarkan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para anbiya wal mursalin. Jadi salawat ini jadi satu ajaran tersendiri bagi kita untuk selalu kita bersalawat. Makanya kalau disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan disebut Nabi Muhammad cuma diem. Apalagi sampai jambal. Apa Muhammad itu? Gitu. Naudzubillah. Apa? Ketika disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu paling enggak. Para sahabat itu juga bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa nusolli ilaikum?" Wahai Nabi, bagaimana aku bersolawat kepada kamu? Para sahabat bertanya ya, apa yang harus saya katakan ketika aku mendapatkan engkau? Kata Nabi, "Qul Allahumma sholli ala Muhammad." Iya. Katakan, kata Allah, kata Nabi, "Qul Allahumma sholli ala Muhammad." Ya Allah, bersolawat kepada Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa? Dengan keluarganya Muhammad. Itu salawat sampai kepada innaka hamidum majid. Ini adalah salawat Ibrahimiyah yang ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi. Bagaimana saya bersalawat kepada kamu? Yaitu kita diajari oleh Nabi, salawatlah seperti salawatnya ketika kita sholat. Itu salawat yang sempurna. Ya, semuanya baik. Tapi kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi Muhammad boleh. Tidak apa-apa ketika disebut nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai para ulama ketika mulai sekolah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kata Rasulullah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang disuruh bersolawat kepada Nabi. Nabi naik mimbar terus dia mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat heran, loh kenapa ya Nabi engkau kok mengatakan amin, amin, amin? Tidak biasanya seperti itu. Atani Jibril, datang kepadaku Jibril barusan. Rogima amfumrin, akan celaka seseorang, akan dina seseorang ini apabila disebut namaku dia tidak bersolawat kepadaku. Nah, jadi kita harus bukan anti solawat ya, kita harus paling rajin bersolawat di mana saja kita bersolawat. Ada hadis dari Nabi juga, man shalla alayya sholatan wahidan
barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan 1 solawat, sallallahu asran, Allah akan bersolawat kepada kita 10 kali. Lah enak solawat berarti ya. Yang rajin kita baca solawat di mana saja kita bertemu, kita apa ketika disebut nama Nabi, solawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kalau subuh itu dalam zikir Nabi mengajari bersolawatlah kamu 10 kali. Kalau subuh, ya kalau 10 kali kita dapat solawat dari Allah berapa kali? Tinggal ngitung aja, kali 10 jadi 100. Kalau kita mau solawat 1000 misalnya, silakan solawat 1000, karena Allah nanti akan bersolawat kelipatannya. Demikian yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah bab zikir yang kita harus pahami betul agar supaya kita ini mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Besok kita akan lanjutkan masalah yaitu doa, karena zikir dan doa tidak bisa bisa-bisa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu ghafurur rahim. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.